mengetahui cara penurunan sifat pada makhluk hidup, baik itu secara kemiripan fisik, susunan gen, ataupun penyakit yang berkemungkinan untuk dapat diturunkan kepada keturunannya. Penasaran kan? Ikuti terus ya teman-teman. Pertama, yang akan Laili bahas ialah prinsip dasar genetika. Orang tua atau induk biasanya akan menurunkan beberapa sifat yang dimilikinya kepada keturunannya, misalnya ciri-ciri tingkah laku, tampilan, ataupun bentuk wajah. Ciri-ciri ini dipengaruhi oleh gen. Nah, apa sih yang dinamakan gen? Gen adalah materi genetik yang terdapat di dalam kromosom. Bila digambarkan akan terlihat seperti ini. Letak gen pada sebuah kromosom disebut dengan lokus. Setiap gen akan memiliki pasangan-pasangan gen yang disebut dengan alel. Kromosom berbentuk seperti benang-benang pada DNA-nya yang berisi rangkaian-rangkaian gen yang akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua yang akan Laili bahas ialah persilangan. Persilangan adalah perkawinan antara dua individu ataupun populasi yang akan menghasilkan sifat baru pada keturunannya. Persilangan terbagi menjadi tiga, yaitu persilangan monohibrida, persilangan dihibrida, dan persilangan intermediate. Persilangan monohibrida didasari oleh hukum Mendel I atau hukum segregasi yang menyatakan pada proses pembentukan gamet, dua gen dari tiap induk akan terpisah. Kita beri contoh dengan disilangkannya tanaman bunga mawar merah dengan tanaman bunga mawar putih. Kita akan buat induknya atau parental satunya ialah mawar merah dan mawar putih. Kita silangkan dengan bunga mawar putih. Oke, ini adalah bunga mawar merah dan ini bunga mawar putih. Kenapa bunga mawar merah saya beri huruf besar? Karena dia merupakan sifat dominan yang cenderung lebih muncul. Sedangkan kenapa bunga mawar putih saya beri huruf M kecil? Karena mawar putih adalah sifat resesif yang jarang sekali muncul. Kemudian kita turunkan gametnya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa setiap gen akan memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Jadi, dari pasangan-pasangan alel ini, kita lihat apakah dia pasangan homozigot atau heterozigot. Homozigot adalah pasangan yang sejenis, sedangkan heterozigot adalah pasangan yang berbeda jenis. Kita lihat karena dia sama-sama M besar, berarti dia pasangan homozigot dominan atau homozigot yang cenderung muncul. Kalau dia pasangan homozigot, kita hanya turunkan satu di N besar. Lalu kita lihat di mawar putih, M kecil. Maka karena dia pasangan homozigot resesif, maka kita hanya turunkan satu, yaitu M kecil. Sehingga didapatkan filial satunya atau anakan pertamanya ialah M besar, M kecil, atau bunga mawar merah 100%. Lantas, bagaimana jika kita akan menyilangkan dengan sejenisnya? Kalau kita silangkan dengan sejenisnya, berarti parental 2-nya ialah M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Untuk menentukan gametnya, maka kita harus lihat pasangan alel parentalnya. Di sini kita lihat pasangan alelnya adalah heterozigot. Jika pasangan alelnya heterozigot, maka kita harus menurunkan dua-duanya. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Sudah dapat gametnya. Lantas, bagaimana cara menentukan filial 2-nya? Filial 2 dapat kita tentukan dengan kita silangkan seperti ini. M besar dengan M besar. M besar, M kecil. Lalu M kecilnya, M kecil dengan M besar. Lalu M kecil dengan M kecil. Lalu
Sedangkan filial 2-nya ialah bunga mawar merah, bunga mawar merah lagi, bunga mawar merah, dan bunga mawar putih. Jadi, kenapa saya katakan ini bunga mawar merah? Karena terdapat sifat dominan. Jika di antara pasangan alelnya ada sifat dominan, maka sifat dominan itulah yang akan muncul. Jadi, perbandingannya ialah perbandingan genotip atau sifat yang terdapat pada alel adalah 1:2:1. Karena ini dan ini itu sama. Kemudian perbandingan fenotipnya ialah 3:1. Perbandingan fenotip adalah perbandingan yang bisa dilihat dengan mata. Jadi karena dia punya 3 bunga mawar merah dan 1 mawar putih, maka perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Persilangan yang kedua ialah persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida didasari oleh hukum Mendel II atau hukum pengelompokan gen secara bebas yang menyatakan bahwa gen yang terpisah tersebut akan berkumpul dengan gen dari indukan lain pada saat perkawinan. Penggabungan gen itu terjadi secara acak dan bebas. Kita beri contoh, kita akan menyilangkan tanaman kapri dengan bunga ungu berbiji bulat dengan tanaman kapri berbunga putih berbiji keriput. Parental satunya ialah tanaman kapri dengan bunga ungu berbiji bulat. Dia memiliki sifat dominan. Kita silangkan dengan tanaman kapri berbunga putih berbiji keriput. Dalam menentukan gametnya, kita lihat alelnya. Gamet, karena dia homozigot dominan, masing-masing dari 2 pasangan alel ini kita turunkan 1. Nanti U besar, B besar. Bagaimana gamet sebelahnya? Kita lihat, mereka memiliki pasangan homozigot resesif. Jadi kita hanya turunkan 1 saja. U kecil, B kecil. Sehingga kita dapatkan filial satunya ialah U besar, U kecil, B besar, B kecil. Yang berarti tanaman kapri berbunga ungu berbiji bulat 100%. Kemudian, bagaimana jika kita silangkan dengan sesamanya? Berarti, parental 2-nya ialah U besar, U kecil, B besar, B kecil. Kita silangkan dengan U besar, U kecil, B besar, B kecil. Lalu, kita tentukan gametnya. Gamet yang terbentuk ialah, kita lihat pasangan alelnya. Pada induk pertama, dua-duanya merupakan pasangan heterozigot, maka kita turunkan kedua-duanya. Tapi sebelum kita turunkan, kita silangkan terlebih dahulu. Ayo. U besar, B besar. U besar, B kecil. U kecil, B besar. U kecil, B kecil. Kemudian gamet yang kedua sama, karena dia pasangan heterozigot, kita turunkan dengan cara menyilangkannya terlebih dahulu. U besar, B besar. U besar, B kecil. U kecil, B besar. U kecil, B kecil. Lantas, bagaimana cara menentukan keturunannya? Kita silangkan satu persatu. Yang pertama, yang ini dulu, kita silangkan. U besar, B besar, kita silangkan dengan U besar, B besar, sehingga didapat U besar, B besar, B besar. Yang kedua, kita silangkan dengan ini, sehingga kita dapat U besar, B besar, B kecil. Lalu, kita silangkan dengan ini, dapat U besar, U kecil, B besar, B besar. Lalu, silangkan dengan yang ini, maka didapat U besar, U kecil, B besar, B kecil. Ini bukan apa koma, tidak apa-apa ya, dikit aja. Lalu, kemudian, yang ini kita silangkan dengan ini, sehingga didapat U besar, B besar, B kecil. Kemudian kita silangkan dengan ini, sehingga didapat U besar, B kecil, B kecil. Kemudian silangkan dengan ini, U
Audio Jungle. Dengar video. Sehingga kita dapatkan filial 2-nya berjumlah 16 anakan, atau jika kita lihat dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, hasilnya sama dengan yang disilangkan, cuman ini dalam bentuk tabelnya aja. Kalau dari tabel kan kita silangkannya mengikut urutan. Kalau ini tinggal kita garis-garis saja. Di sini juga saya sudah tuliskan perbandingan genotipnya. 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Jenis persilangan terakhir yang akan saya bahas ialah persilangan intermediate. Nah, apa yang dimaksud dengan persilangan intermediate? Persilangan intermediate ialah persilangan yang menghasilkan sifat campuran dari kedua induk karena salah satu sifat tidak mendominasi sifat yang lain. Kita beri contoh, ketika bunga tulip merah disilangkan dengan bunga tulip putih, parentalnya, parental 1, bunga tulip merah dengan sifat dominan disilangkan dengan bunga tulip putih dengan sifat resesif. Kemudian kita ambil gambarnya. Karena dia homozigot dominan dan homozigot resesif, maka kita hanya ambil satu di setiap pasangan alel. Kemudian dihasilkan filial 1 yang besar dan yang kecil. Kalau di persilangan monohibrida kita akan bilang ini merah. Kalau di persilangan intermediate kita akan bilang ini pink. Jadi anakannya 100% pink. Bagaimana jika kita silangkan dengan sesamanya? Berarti parental 2-nya sama dengan bunga tulip pink yang disilangkan dengan bunga tulip pink. Lalu dalam menurunkan gamet kita lihat pasangan alelnya. Kita lihat ternyata pasangan alelnya adalah pasangan heterozigot. Maka yang diturunkan adalah kedua-duanya. Maka sama seperti persilangan monohibrida, tinggal kita silangkan saja. Maka didapatkan filial 2 sama dengan 1 bunga tulip merah, 2 bunga tulip pink, dan 1 bunga tulip putih. Atau perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1, dan juga perbandingan fenotipnya sama 1 banding 2 banding 1. Sekian pemaparan materi tentang pewarisan sifat hari ini. Jadi, ya apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.